Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Aini dengan NIM 202300106 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi Universitas Al-Malaka Yogyakarta. Saya mahasiswa semester 6 dan kemarin pada semester 5 saya mengikuti program MBKM yang telah diadakan oleh Kampus Merdeka, yaitu MSIB, yang berarti magang dan studi independen bersertifikat. Dan saya keterima pada salah satu program yaitu SIB atau Studi Independen Bersertifikat di PT Mitra Semeru Indonesia dengan fokus program e-commerce atau startup, smart up, dan scale up. Studi independen bersertifikat e-commerce diajukan untuk meningkatkan kuantitas lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang lebih siap untuk bekerja di bidang e-commerce. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah experience learning, di mana peserta didik belajar melalui proses mengimplementasikan materi yang diperolehnya di dalam berbagai tugas. Adapun pemberian materi diberikan baik secara sinkronus atau dalam bentuk kuliah dan tanya jawab, diskusi kelompok, paparan hasil, semua melalui online meeting, dan asinkronus, yaitu dengan disediakannya materi baca, video ajar, dan soal latihan. Nah, dalam tahapan pembelajaran dalam e-commerce dikelompokkan dalam 6 kompetensi, yaitu mindset atau cara pikir, komunikasi, leadership dan lifelong learning, perancangan produk atau jasa, manajemen organisasi bisnis atau startup berbasis teknologi digital, dan teknologi informasi. Dalam program e-commerce terbagi menjadi 3 tahapan pembelajaran, yaitu yang pertama, tahap kompetensi dasar. Tahap kompetensi dasar yaitu tahap yang berlangsung kurang lebih selama 4 minggu pertama paralel dengan tahap kedua. Adapun tujuan dari tahap ini yaitu mengikuti kelas pembelajaran yang dibutuhkan dalam ekosistem e-commerce. Kelas pembelajaran dan output yang saya dapatkan diantaranya ada digital marketing. Yang pertama ada digital mindset. Dengan adanya pembelajaran mengenai digital mindset, saya akan lebih memiliki kemudahan untuk beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi di dunia digital. Yang kedua, komponen dan kemampuan e-commerce. Dari pembelajaran ini, saya lebih mengetahui mengenai detail e-commerce dari mulai komponen terpenting dan kemampuan yang ada dalam e-commerce itu sendiri. Yang ketiga yaitu ada design thinking. Jadi dari pembelajaran ini, saya menjadi paham akan perumusan design thinking dalam pemecahan permasalahan, yang dimulai dari tahap empathize atau rasa empati, tahap define atau mendefinisikan permasalahan yang didapat dari tahap empathize, lalu ada tahap ideate atau merencanakan solusi untuk pemecahan masalah tersebut, tahap prototype yang menggambarkan solusi yang telah direncanakan, dan tahap tes atau pengujian prototype yang dilakukan untuk menguji prototype yang telah dibuat. Yang keempat ada teknik presentasi. Jadi dari pembelajaran ini saya menjadi lebih paham dan mengerti mengenai teknik presentasi yang baik dan benar yang dibimbing langsung oleh mentor aslinya. Yang kelima ada metode penelitian. Dari pembelajaran ini saya mempelajari mengenai metode penelitian yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada wawancara dan kuesioner, di mana dalam pembelajaran ini saya menjadi lebih tahu akan cara-cara bagaimana membuat atau menghasilkan wawancara dan menyusun pertanyaan kuesioner yang baik dan benar, serta saya juga mempelajari mengenai pengambilan sampel untuk penelitian. Yang keenam, ada kelas bisnis model Canvas. Jadi dari pembelajaran ini saya menjadi lebih paham dan mengerti cara mengaplikasikan BMC ke dalam proyek bisnis, di mana dalam BMC tersebut terdapat 9 komponen yang saling terhubung satu sama lain. Dan BMC ini merupakan suatu komponen penting yang harus ada dalam sebuah bisnis. Yang selanjutnya ada berpikir kritis. Dengan berpikir kritis dapat meningkatkan kreativitas saya dalam berpikir, karena dalam berpikir kritis kita dianjurkan untuk melakukan sebuah analisis atas suatu informasi sehingga bisa menemukan akar permasalahan yang terjadi. Yang selanjutnya ada pembelajaran otodidak, manajemen operasi dan SCM yang dapat mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Lalu ada pembelajaran mengenai proses bisnis yang dimana saya dapat merumuskan proses bisnis suatu proyek bisnis yang telah dikerjakan. Lalu ada pengolahan data dengan spreadsheet, yaitu output yang saya dapatkan, saya dapat mengolah data-data yang dihasilkan dari proyek bisnis ke dalam spreadsheet. Lalu ada kelas dasar-dasar akuntansi, dapat mengetahui mengenai dasar akuntansi dan cara pengimplementasian, perhitungan, dan perumusan akuntansi ke dalam sebuah proyek bisnis yang saya kerjakan.
Kelas yang selanjutnya yaitu ada arsitektur platform e-commerce, berpikir sistem, teknik membangun narasi dan pertanyaan, bisnis dalam angka, kepemimpinan diri, manajemen strategi, hukum bisnis atau dasar hukum dagang dan perusahaan, sumber daya manusia, sistem pembiayaan e-commerce, serta ada strategi pendampingan. Kelas-kelas tersebut merupakan kelas-kelas yang saya ikuti dari mulai tahap 1 sampai tahap ketiga, di mana dari kelas-kelas tersebut dapat membimbing saya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Tahap kedua yaitu ada tahap pre-capstone. Jadi pada tahap ini dimulai pada minggu ketiga dan berakhir pada minggu ke-9. Adapun tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan saya dalam mengerjakan proyek capstone atau project final. Dalam tahap ini saya belajar dan bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Lalu, saya diminta untuk menugaskan salah satu anggota untuk mendalami satu bidang profesional, yaitu ada profesi akuntansi, teknologi informasi, manajemen operasi, dan lain sebagainya. Jadi dalam bagian ini saya mengambil bidang profesi akuntansi, karena yang sejalan dengan latar belakang jurusan yang saya ambil, agar nantinya saya bisa mengimplementasikan ilmu akuntansi yang saya dapat ke dalam penugasan. Yang selanjutnya yaitu memilih dan mengerjakan proyek sebagai sarana pembelajaran. Adapun pengerjaan proyek yang diterapkan berdasarkan materi kelas pembelajaran yang telah diajarkan di atas. Jadi dalam pemilihan proyek itu akan menjadi bahan latihan kami selama tahap pre-capstone ini sebelum kami memulai ke tahap capstone. Yang selanjutnya yaitu kami melakukan diskusi dengan para mentor profesional dalam bidangnya. Yang selanjutnya kami melakukan pembelajaran melalui pengerjaan tugas tematik yang diluncurkan seminggu sekali. Presentasi tugas tematik dengan menerapkan teknik presentasi yang benar yang dilakukan seminggu sekali. Dan luaran dari tahap 2 ini adalah materi presentasi final proyek pre-capstone. Jadi, output yang kami dapatkan yaitu pada tahap 1 dan 2 banyak sekali pembelajaran dan pengetahuan yang dapat saya ambil, yaitu berupa soft skill ataupun hard skill. Pengetahuan yang saya dapatkan dari tahap 1 dan 2 yang nantinya akan digunakan untuk dasar acuan pengerjaan project final atau capstone. Tahap ketiga yaitu ada tahap capstone. Jadi tahap capstone ini di mana dalam tahap ini saya memilih dan mengerjakan proyek final. Dari tahap ini berlangsung kira-kira sekitar minggu ke-10. Saya dapat memilih satu dari 2 learning path, yaitu jalur entrepreneur atau jalur startup founder. Untuk pembangunan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, dalam tahap ini saya belajar dan bekerja sama dalam kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Saya juga diminta untuk menugaskan salah satu anggota untuk mendalami salah satu profesional. Ada akuntansi, teknologi informasi, manajemen operasi, hukum, manajemen strategi, dan manajemen sumber daya manusia. Dan pada saat ini, saya memilih profesi akuntansi dan profesi hukum, di mana tugas saya dalam pengerjaan proyek yaitu mengatur segala keuangan dalam proyek bisnis, diantaranya seperti pembuatan proyeksi pendapatan, pengeluaran, cash flow, neraca, laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, saya juga mengatur segala mode yang akan dipilih untuk strategi penentuan harga proyek bisnis. Serta dalam profesi akuntansi, saya melakukan mentoring setiap minggunya. Terdapat 8 minggu mentoring dalam 5 bulan studi independen, di mana setiap mentoring saya mendapatkan bimbingan dan arahan dari mentor, yang nantinya dapat diaplikasikan pada proyek bisnis dan pengerjaan tugas tematik. Yang selanjutnya, saya memilih dan mengerjakan proyek sebagai sarana pembelajaran. Untuk pilihan proyek yang saya kerjakan tahap capstone ini, saya memilih untuk melanjutkan proyek pada tahap pre-capstone. Untuk pemilihan proyek, saya masih melanjutkan proyek dari pre-capstone, yaitu lapak franchise. Lapak franchise merupakan sebuah ide inovasi digital melalui website penyedia layanan jasa informasi kemitraan mengenai franchise dan jasa konsultasi keuangan yang akan mengarahkan orang-orang untuk investasi ke bisnis trial atau franchise yang tersedia di Jawa Tengah. Dengan cakupan franchise yang ada di Jawa Tengah, Lapak Franchise menawarkan beberapa daftar franchise yang berada di Jawa Tengah, serta menyediakan beberapa fitur lengkap yang dapat diakses oleh
dan serta memenuhi kebutuhan pengguna seperti fitur layanan informasi kemitraan franchise food and beverage, fitur konten edukasi mengenai investasi melalui franchise, fitur membership lapak franchise di mana dalam fitur ini dapat terhubung juga ke konten edukasi, fitur perhitungan investasi franchise yaitu kalkulator investasi, dan fitur layanan penyedia informasi mengenai event. Dalam pemilihan dan pengerjaan proyek, saya menggunakan metode design thinking terlebih dahulu serta melakukan penelitian dengan metode wawancara dan kuesioner yang saya tujukan kepada responden. Dalam pengerjaan proyek, kami tidak sendiri, yaitu terdapat para mentor yang selalu membimbing dan memberikan arahan. Di antaranya yaitu mentor pembimbing ide, mentor tugas, dan mentor profesi. Yang selanjutnya yaitu saya melakukan kerjasama dengan tim DMC atau Digital Marketing Camp, di mana saya menjadi orang yang memiliki bisnis dan agensi dari tim digital marketing. Saya juga melakukan pembelajaran melalui pengerjaan tugas tematik. Di akhir tahap 3, setiap kelompok akan menyerahkan kertas tugas final berupa proposal bisnis atau pitch deck dan melakukan presentasi final terintegrasi sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat sebagai e-commerce spesialis. Nah, jadi output yang saya dapatkan yaitu dari tahap capstone banyak sekali skill yang saya dapatkan, yaitu kolaborasi atau bekerja sama dengan tim, skill memimpin kelompok, skill bercerita atau komunikasi dengan para mentor, teman kelompok, ataupun agensi digital marketing. Serta saya mempunyai skill untuk merencanakan keuangan, operasional, hukum, strategi, IT, dan manajemen untuk bisnis. Tanya itu, aku juga melampirkan dokumentasi yang dapat kalian lihat. Yang pertama, di sini ada dokumentasi dari pengerjaan profesi akuntansi yang berupa revenue stream atau pendapatan dan cost structure atau biaya yang saya keluarkan atau saya hitung dari proyek bisnis. Yang selanjutnya yaitu ada dokumentasi dari bisnis prototype yang saya kerjakan, yaitu di mana ada beberapa fitur yang saya kembangkan di dalamnya. Yang selanjutnya ini merupakan customer journey yang saya buat, ada kanal pemasaran yang saya rencanakan, ada tim lapak franchise yaitu ada saya, tim ISS dan teman-teman, saya ada 5 kelompok dan struktur organisasi yang sudah saya kerjakan, ada dokumentasi mentoring ide, dokumentasi mentoring tugas, serta ini merupakan dokumentasi kolaborasi bersama tim DMC yang pada akhirnya menghasilkan post analysis